netizen. Perkenalkan, aku Naura dari Eating dan saya Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes, seorang nutrisionis dan cukup dipanggil dengan sebutan Kak Rita. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan kondisi undernutrition. Data dari Food and Agriculture Organization atau FAO di tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 7% populasi Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Nah, beberapa memang ada alasannya begitu. Yang pertama, mungkin akses terhadap pangan yang layak itu cukup cenderung kurang. Lalu juga ada perubahan terhadap pangan pokok akibat alasan ekonomis dan juga diet yang kurang teratur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan Kak Rita mengenai isu undernutrition dan seperti apa sih dampak atau akibat yang bisa diakibatkan dari kondisi ini. Nah, Dokter Rita, sebenarnya kondisi undernutrition itu apa sih dan dampak apa saja yang bisa diakibatkan jika seseorang mengalami undernutrition? Oke, jadi kalau kita bicara undernutrition, sesuai katanya under berarti di bawah, nutrition itu adalah gizi. Jadi keadaan terjadinya kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini bisa makro, bisa juga mikro. Akibatnya apa? Biasanya terlihat dari tanda-tanda terjadinya penurunan berat badan. Kemudian juga ditandai dengan defisiensi zat gizi tertentu yang dimana orang-orang tersebut kemudian menjadi tidak produktif. Pada akhirnya terjadi penurunan daya tahan tubuh. Orang-orang yang kurang gizi ini akan mudah sekali terkena penyakit-penyakit karena infeksi virus, bakteri dan lain sebagainya. Jadi orang ini memiliki daya tahan yang lemah begitu. Tidak hanya itu, banyak juga penelitian menjelaskan ternyata orang-orang undernutrisi juga mengalami gangguan metabolik di dalam tubuhnya sehingga mereka nanti pada suatu saat gampang juga mengalami perubahan-perubahan metabolik mengarah kepada penyakit yang tidak menular. Wow, ternyata banyak sekali dampak yang menjalar ya dari kondisi ini. Nah, Kak Rita, biasanya kalau orang-orang itu sering melupakan pemenuhan nutrisi apa sih dan akhirnya banyak ditemukan di lapangan seperti itu untuk angka dan datanya. Jadi kalau di Indonesia memang kasus undernutrisi itu belum bisa terselesaikan secara penuh gitu ya. Kalau kita bicara undernutrisi karena kekurangan gizi makro itu kasusnya ada beberapa. Yang pertama adalah underweight atau kita sebut sebagai istilah kurus gitu ya. Berat badannya di bawah usia atau berat badannya di bawah rata-rata tinggi badannya begitu. Nah, tapi kemudian ada juga kekurangan energi itu telah berlangsung kronis disertai juga dengan kekurangan protein. Nah, kalau pada anak-anak itu ada kita sebut penyakitnya kwashiorkor, marasmus atau marasmus kwashiorkor, atau kalau pada ibu hamil itu sering kita temui adalah KEK, kurang energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengan atasnya kecil sekali, kurang di bawah 24,5 cm. Nah, ini pada remaja juga sering terjadi karena diet yang ketat terjadi juga kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengannya sangat kecil sekali. Nah, ini tentu bukan hal yang baik. Nah, tetapi undernutrisi juga ada karena kekurangan zat gizi mikro. Misalnya kita sebut saja istilah anemia. Anemia itu adalah kekurangan zat besi, protein dan asam folat. Nah, kemudian juga defisiensi zinc yang dimana gagal tumbuh, nah itu juga mikronutrien. Ada juga gangguan akibat kekurangan yodium. Yodium itu juga mineral atau mikronutrien. Nah, hari ini juga ada yang belum teratasi secara penuh yaitu kekurangan vitamin A. Nah, ini juga disebabkan karena kekurangan mikronutrien. Itulah kasus yang masih ada di Indonesia yang belum terselesaikan. Nah, menarik banget ya, ternyata banyak dari kita yang melupakan pemenuhan nutrisi mikro. Seringkali kayaknya nggak terlalu dipentingkan begitu ya untuk pemenuhannya dan ternyata punya manfaat yang sangat penting. Nah, biasanya populasi berisiko atau orang-orang yang rentan terkena undernutrition karena pemenuhan nutrisi mikro yang kurang optimal tuh siapa aja sih, Kak? Ya, jadi semuanya kalau kita lihat dari kelompok usia, tahapan kehidupan, ternyata semua berisiko akibat kekurangan zat gizi mikro ini karena memang pola makan orang Indonesia itu belum seimbang sih. Jadi kalau kita lihat dari konsumsi sayur dan buah aja tuh data riset kesehatan dasar di 2018 menjelaskan ada 93,5% masyarakat Indonesia belum mengkonsumsi sayur dan buah sesuai anjuran gizi seimbang. Nah, kita tahu mikronutrien banyak pada sayur dan buah. Jadi kalau kita semua jarang makan itu pasti akan berisiko untuk mengalami undernutrisi. Nah, sekarang yang menjadi angka yang sekarang menjadi perhatian kita semua itu adalah kasus kekurangan gizi yang mikro ini pada remaja. Nah, pada remaja terutama remaja putri itu sering sekali mengalami penyakit kekurangan gizi yang disebut sebagai anemia itu tadi. Yaitu karena kekurangan zat besi dari makanan, kemudian juga kekurangan asam folat, juga kemudian kekurangan vitamin B1, B3,
B6, dan B12 begitu. Nah, tetapi kemudian anemia ini atau kekurangan zat gizi mikro ini tidak hanya terjadi pada remaja, juga tinggi kasusnya pada ibu hamil, pada ibu menyusui, dan juga saat ini mulai tinggi kasusnya pada bayi-bayi yang mendapatkan MPASI yang tidak seimbang. Jadi ketika seorang bayi mendapatkan makanan pendamping ASI lalu tidak seimbang, dia pun rentan terhadap kekurangan zat besi tersebut yang mengarah kepada penyakit anemia. Nah, namun kalau untuk kondisi defisiensi zinc itu banyak terjadi pada anak-anak yang sedang bertumbuh. Nah, defisiensi zinc ini menyebabkan mereka akhirnya gagal tumbuh. Nah, itu akan mengarah kepada tinggi badan tidak tercapai menurut usia, menurut tinggi badannya. Nah, ini risikonya ke arah stunting yang kita takutkan. Jadi defisiensi zinc ini juga bisa menyebabkan terjadinya risiko stunting tersebut. Nah, sedangkan pada usia dewasa itu yang sering sekali defisiensi zat gizi mikronya adalah kalsium. Jadi mereka jarang pemenuhan asupan kalsium karena sudah tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan sumber kalsium seperti susu. Nah, kalau pada lansia, selain kekurangan kalsium juga lansia sering mengalami kekurangan mikronutrien seperti misalnya zinc, kemudian krom yang mengarah kepada penyakit-penyakit degeneratif. Wah, faktanya kebuka semua nih, ternyata masalah yang mungkin di Indonesia ini nggak selesai-selesai ya Kak ya. Untuk bisa mencegah kejadian tersebut terjadi nih Kak, bisa dijelaskan ya Kak, seperti apa sih pemenuhan ideal begitu ya untuk tiap-tiap nutrisi mikro ini terhadap setiap kelompok umur begitu. Jadi nanti Itizen di sini bisa tahu dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mikronya dengan baik. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara untuk pemenuhan gizi mikro ini sederhananya adalah seseorang itu harus mengkonsumsi makanan itu dengan prinsip isi piringku, di mana di dalam piring makannya itu sudah tersedia minimal adalah 3-4 kelompok bahan makanan. Nah, sebutan saja 3-4 kelompok bahan makanan itu adalah pertama kelompok makanan karbohidrat. Kelompok makanan karbohidrat ini pun seharusnya adalah yang beraneka ragam juga. Kita sebut saja ada nasi putih, ada ubi yang berwarna, ya ada singkong, kemudian ada jagung. Nah, itu adalah bagian dari karbohidrat tadi yang akan menyumbangkan zat gizi mikro yang di dalamnya itu penuh dengan zat gizi B1 dan beberapa jenis mineral lainnya gitu. Seperti kalium yang terdapat pada ubi-ubian tadi. Nah, yang kedua adalah lauk atau protein. Nah, kalau untuk protein ini kan ada lauk hewani dan nabati. Mereka kaya akan zinc, kaya akan zat besi, dan kaya juga akan vitamin A. Nah, dengan mengkonsumsi protein ini dengan aneka ragam yang baik juga, maka 3 zat gizi mikro itu juga akan terpenuhi. Nah, yang kelompok yang ketiga itu adalah kelompok sayur. Nah, sayur ini banyak sekali zat mikro di dalamnya, mulai dari zinc tadi, kemudian ada kalsium juga, kemudian ada beta karoten yang akan nanti menyerupai vitamin A, kemudian di dalamnya juga ada zat seperti vitamin C yang akan meningkatkan penyerapan zat besi, juga meningkatkan penyerapan kalsium dan zinc. Nah, yang terakhir adalah buah-buahan. Buah-buahan ini sama perannya dengan sayuran, yaitu mengandung zat gizi mikro seperti vitamin C yang akan meningkatkan penyerapan beberapa zat yang dibutuhkan untuk mencegah anemia seperti zat besi, kemudian zinc dan juga kalsium dan juga kalsium itu tadi. Nah, kebutuhannya beragam, setiap kelompok usia itu beda kebutuhannya. Seperti misalnya zat besi. Zat besi pada remaja itu membutuhkan mencapai 26 mg. Tapi kalau pada laki-laki memang sekitar 18 mg saja. Tapi kan untuk menghitung angka itu agak tidak terlalu kita artinya menghitung angka bukan suatu hal kewajiban. Tapi yang kita perlu penuhi adalah aneka ragam makanan yang merupakan sumber zat besi itu tadi begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara zinc, itu kebutuhan kita sekitar 8 mg per hari untuk orang dewasa. Beda usia, beda lagi kebutuhannya. Nah, gitu kira-kira terkait dengan pemenuhan isi piringku tadi. Iya. Berarti prinsipnya itu adalah keberagaman makanan. Betul. Begitu ya Kak? Iya. Tapi seringkali mungkin banyak orang berpikir makanan yang bergizi itu mesti mahal ya karena beragam. Itu benar nggak sih Kak? Iya. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Jadi Itizen perlu ketahui bahwa makanan seimbang itu tidaklah mahal. Asal kita bisa memilih makanan itu sesuai dengan target jualannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara setiap kelompok, memang setiap kelompok itu ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah meriah. Kita ambil aja contohnya sayuran. Kalau kita memilih kale, ya mahal. Tapi kalau kita memilih kangkung,
kangkung yang gizinya sama dengan kale itu jauh lebih murah gitu ya. Atau kemudian buah-buahan, kalau kita pilih kiwi ya mahal, tapi kita coba pilih buah naga lokal, kemudian kita pilih buah pepaya yang kandungan gizinya juga nggak kalah dengan kiwi. Nah itu harganya lebih murah. Begitu juga untuk protein, kalau kita pilih salmon ya mahal, tapi kalau kita pilih ikan kembung yang gizinya juga nggak kalah dibandingkan salmon, itu murah meriah gitu ya. Atau kita pilih tempe yang juga kandungan gizinya sangat baik sekali. Begitu juga untuk karbohidrat, kalau kita pilihnya barley, kita pilihnya gandum, ya mahal. Tapi kalau kita pilih ubi merah, kalau kita pilih ubi ungu, itu lebih murah. Kalau kita pilih nasinya nasi basmati, nasi merah, nasi hitam, ya mahal. Tapi kalau kita pilih nasi putih dilengkapi dengan sayur yang cukup, itu juga gizinya bagus. Begitu. Jadi sekarang mainnya taktis aja ya Kak ya, milihnya harus pintar memilih bahan-bahan yang bergizi, namun tetap sesuai mungkin dengan kantong masing-masing begitu ya. Betul. Sangat luar biasa ya. Jadi ini bisa jadi pengingat bagi kita semua nih Itizen untuk kembali mengevaluasi sejauh mana sih sebenarnya kita mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita secara ideal. Tadi kata kakak kan memang harus beragam, nggak perlu mahal begitu ya kayak mungkin makin warna-warni makin bagus begitu ya karena kandungannya makin kaya gitu. Jadi sembari makan semakin semangat karena warna-warni di atas piringnya kita gitu. Nah kalau Itizen tertarik untuk melihat berbagai macam produk yang bernutrisi tinggi dan sehat, bisa banget nih cek Tokopedia Eating di link yang ada di bawah ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, lalu komen juga, berikan saran dan rekomendasi kira-kira selanjutnya kita baiknya bahas tentang apa nih, dan share ke teman serta keluarga kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan sama update video dari Eating. See you on the next video!